Selamat sore para sahabat episode yang setia nih sama National Hospital. Episode kali ini ditemani oleh Dokter Rosa Valerina SPTHT. Selamat sore dokter. Selamat sore. Ya. Nah kali ini nih dok kita ngobrol-ngobrol santai nih ya dok ya. Oke. Itu bahas tentang pentingnya nih dok menjaga Mhm, kesehatan telinga dan pendengaran. mhm, Mungkin yang selama ini kita tidak terlalu aware ya dok untuk mhm. telinga dan pendengaran. Nah padahal kan itu perlu juga kita jaga supaya lebih performa untuk mendengarnya sampai nanti usia tua pun masih berfungsi Iya, dengan baik gitu ya, Dok. Itu betul pentingnya banget. di situ ya, Dok, Iya, betul ternyata. banget. Oke. Jadi memang, sebelum kita mulai episode ini, Dok, beberapa pertanyaan dari netizen ini, Dok. Oke. Ini mau mengulas seputar, kesehatan telinga dan pendengaran. Ini ada Mhm. beberapa pertanyaan, boleh Linda ajukan ya, Dok, ya, Boleh nanti boleh. dokter langsung bisa menjawabnya. Iya. Untuk yang pertama, jika korek telinga sendiri di rumah menggunakan cotton bud atau korek besi itu berbahaya tidak? Begitu, Dok. Oke, saya coba jawab ya. Mhm. Jadi apapun itu untuk mengorek telinga, apakah dengan cotton bud, apakah dengan besi, atau ada lagi yang menggunakan kunci biasanya, atau Wih, dengan tangan. Nah, itu heeh. sebenarnya tidak Semakin dianjurkan. tajam semakin enak mungkin gitu ya, Dok? Iya, Kalau jadi lembut-lembut kan nggak kerasa ya, Dok, ya? ada yang pakai bulu ayam juga gitu Heeh. kan, karena udah Ujungnya ya, Dok, bukan pakai bulunya oh malah. bukan. Jadi sebenarnya, tidak disarankan ya oleh kami Perkumpulan Dokter, THTKL ya Mhm. se-Indonesia. Kenapa? Karena tentu saja ada bahayanya, ya kan. Oh, gitu Bahayanya dong. apa? Kalau kita mengorek sendiri kan nggak kelihatan tuh ya, ini Iya, apa sih yang dikorek, ada kotoran apa enggak sih? iya Itu dong. akan menyebabkan semakin terdorong ke dalam kotorannya Oh, itu, oke. kemudian bisa menyebabkan luka. Heeh. Karena liang telinga kita tuh tipis sekali kulitnya, lebih tipis daripada kulit ini, tangan ini ya, Oh coba ya? bayangkan ya. Heeh Jadi heeh. kalau kita, gores-gores itu ya dengan cotton bud atau dengan besi, dengan kunci, ada juga pasien tuh yang pernah dengan peniti loh, gitu Oh, ya, widih. peniti yang ditutup itu. Nah, itu kan bisa menyebabkan luka pada Oke. liang telinga sehingga bisa menyebabkan infeksi. Aduh, kalau udah infeksi sakit banget pasti telinganya, Oh, gitu, Dok. itu Nah, tapi bahayanya. kan memang kalau nggak dibersihkan pasti menurut orang-orang, "Oh, ini kan kotor, harus Mmm, dibersihkan." mhm. Nah, itu kira-kira caranya itu, Dok, bagaimana? Caranya ya, oke. Jadi kita perlu tahu dulu nih bahwa memang, kita sebutnya minyak telinga ya. Jadi kalau orang awam itu nyebutnya kotoran nih, padahal sebenarnya itu adalah minyak telinga. Minyak telinga Oh, itu memang diproduksi atau dihasilkan secara alamiah memang ada dan ada terus-menerus di sepertiga luar daripada liang telinga kita. oke, Nah, mengerti. seharusnya dia bisa keluar sendiri dengan kita berbicara nih, kayak kita lagi ngobrol Heeh nih, heeh. kita makan ya, ngunyah-ngunyah itu, minyak telinga yang kering akan terdorong keluar sehingga yang dibersihkan adalah bagian daun Oh, telinganya. oke. Nah, jadi, tidak semua kasus yang minyak telinganya, ada itu perlu dibersihkan, karena minyak telinga itu memang kita perlukan, Oh, seperti diperlukan itu. ya, Dok, ya? Jadi Iya, bukan diperlukan. kotoran yang harus dibuang, dibersihkan Nah rutin, malah kalau orang keenakan itu bisa 1 hari bisa 5 kali, Nah, 10 kali, Dok, bisa 5 dienak-enakin kali, iya, sambil jadi merem-melek gitu, Dok. habis minyak Heeh. telinganya ya, karena tadi kasihkan marmelek itu tadi ya. Heeh. Nah, kalau minyak telinganya habis, apa nih yang bisa terjadi? Yang pertama, tidak ada Mmm, perlindungan untuk liang telinganya, mmm, sehingga bisa menyebabkan bakteri itu akan mudah masuk. oke. Jadilah infeksi, seperti itu. Terus kemudian yang kedua, serangga, itu suka banget itu kalau tempatnya gelap ya, kemudian tidak ada minyak telinganya, dia akan mudah masuk ke dalam seperti Oh. semut, kemudian Oh, iya ada, ya. pasien saya itu kemasukan kupu-kupu. Ah, Oh, kupu-kupunya bisa masuk tapi nggak bisa keluar. heeh heeh. Lalat, kemudian binatang-binatang kecil Iya, lainnya, yang serangga di itu tempat ya. tidur gitu ya, Dok, ya? Iya, jadi dia tiba-tiba masuk dan menggigit akhirnya kesakitan. Oh Nah, itu oh. tidak ada minyak telinganya sama sekali itu, Oh, pastinya. mungkin jadi kalau untuk khusus telinga ini kalau terlalu bersih malah salah ya, Dok, ya? Nah, iya Jadi betul nggak boleh itu. sering-sering dibersihin, kan kalau Iya, yang lain kasus lain harus bersih kayak gitu, heeh, yang ini kalau justru semakin bersih semakin tidak bagus berarti ya, Dok, semakin ya? tidak bagus, Karena semakin itu tadi kering. nggak ada perlindungan untuk di dalam Iya, telinganya betul sendiri. banget, heeh. Oke, nah kalau bicara soal kotoran bukan kotoran ini ya, Dok, minyak Iya, telinga, itu minyak telinga. kadang ada yang kering, ada yang basah. Nah, yang Mhm, normal atau yang sebetulnya bisa dikatakan sehat, itu mhm. seperti apa ya, Dok? Jadi, tipe minyak telinga dari tiap orang itu berbeda ya.
Jadi saya dengan Cilinda tuh berbeda. Mhm, Misalnya kalau saya tipenya agak-agak basah gitu ya, mungkin mhm, orang lain dia tipenya bisa lebih kering. Jadi mhm. itu memang pembawaan daripada kelenjar minyaknya masing-masing dan biasanya keturunan. Oh iya, Oh, papa mama saya juga gitu, Dok. Nah, biasanya seperti itu. oh, oke. Tetapi, asal dia mengeluarkan minyak itu sudah kita sebut dengan oke, berarti ini telinganya bagus. Iya, Karena bisa produksi berproduksi minyak minyak telinganya telinga. ada. Nah, tetapi karena cara pembersihannya yang tidak benar, sehingga minyak telinga itu, malah menyebabkan seperti menimbulkan gangguan. Jadi terdorong ke Mmm, dalam, pasiennya jadi nggak dengar gitu ya. iya, Kemudian karena asik dikorek minyak telinganya, kemudian menimbulkan luka. heeh. Seperti itu. Tapi, pernah nggak sih, Dok, ketemu kasus ini kalau yang di telinganya itu kotorannya putih-putih, jadi udah Mhm. kayak, apa, ketombe itu istilahnya Iya, ya, Dok, ya. Itu heeh. bisa terjadi seperti itu karena Bisa, minyak telinganya atau mhm. karena luka yang sudah mengering, Dok? Biasanya Kalau yang seperti warnanya itu? putih-putih seperti itu ya, biasanya karena minyak telinganya sudah terlalu lama terjebak di dalam, sehingga dia menjadi keras. Oke. Nah, kulit liang telinga kita itu berusaha untuk mengeluarkan tapi nggak bisa. Oh, Akhirnya apa? Mengelupas semua kulit yang di sekitarnya minyak telinga mhm tersebut. mhm. Sehingga pada saat kita bersihkan, pada saat ke dokter ini, keluarlah itu semua putih-putihnya. Oh, gitu. Seperti itu. Sebetulnya kalau normal pun kan nggak perlu dibersihkan setiap hari, itu sudah Enggak. keluar sendiri pakai tisu dilap gitu aja udah bisa ya, Dok, ya? Pakai kapas kecantikan, dikasih Heeh. air matang hangat yang diperas, kemudian hanya diusap-usapkan saja. Oke. Kalau tisu itu masih agak lebih kasar ya, Iya jadi iya. takutnya melukai, Heeh seperti heeh. itu. Oke, ya ini baru tahu nih, Dok. Sebetulnya edukasi buat Iya, saya sendiri pun juga oke. baru tahu ternyata, oh itu minyak telinga itu justru yang menjaga kesehatan telinga Telinga kita, kita, iya betul melindungi sekali. telinga kita, jadi nggak Mhm, boleh sering-sering dibersihkan. betul. Enak-enak bolehlah atau Iya. sesekali ya, Dok, ya. Di pinggir-pinggir gitu maksudnya, Iya, jangan di di dalam-dalam. luarnya, Iya, di jangan di luar, jangan dalamnya. di dalam. Oke, berikutnya saya lanjut ya, Dok, pertanyaannya Boleh. berikutnya. Kalau untuk terapi air candle, itu yang Mhm, seperti apa, Dok? Dan mhm, apakah benar berpengaruh untuk membersihkan telinga? Gitu, atau mmm. ini lebih ke arah positif atau negatif? Mungkin bisa Gitu ya. dijelaskan, Dok. Mungkin Kan Cilinda banyak saat ini. pernah nyoba ear candle nggak? Kebetulan belum pernah, Dok. Jadi Oke. makanya pengen tahu nih, disarankan tidak, terus Heeh. seperti apa gitu? Ear candle ini salah satu yang memang tidak kami sarankan. Oh, tidak disarankan Tidak ya, Dok? disarankan, Mhm. karena kalau kita mau membersihkan telinga, kita harus tahu dulu cara pembersihan yang baik itu bagaimana. Oke. Jadi, ear candle itu dia, membakar candle-nya ya, lilinnya ya, dengan dilapisi oleh kertas pelindung. Mhm. Kemudian waktu dikeluarkan, itu akan muncul serbuk-serbuk putihnya, Iya. seperti itu ya. Itu akan berbahaya karena uap panas daripada candle itu, apabila dia masuk ke liang telinga kita yang tipis sekali, dia bisa menyebabkan luka bakar. Wih, serem ya, Dok, malahan, Dok? Saya pernah dapat pasiennya. Jadi dia Oh. datang, telinganya ternyata bersih, kemudian melakukan ear candle gitu ya, Heeh mungkin karena heeh. tidak tahu ya kok telinganya Iya, bersih kan. Dia melakukan ear candle, kemudian uap panasnya ada yang menetes ke dalam telinga. liangnya Heeh gitu, heeh. sehingga menyebabkan, luka bakar derajat 1 waktu itu, tapi setelah kita obatin dia membaik. Oke. Kemudian ada juga, pasien yang sudah melakukan terapi ear candle karena pada saat itu keluarnya tidak mendengar ya, tapi kok setelah itu kok masih tetap tidak mendengar gitu Oke, ya. heeh. Kemudian datang ke kita dan ternyata setelah saya periksa, kotorannya masih ada, kanan dan Oh, kiri. Jadi setelah saya itu bersihkan, kotoran dari air candle ya, Dok? Bukan eee, dari kotorannya dia sendiri, jadi minyak telinganya berlebih. minyak telin oh, bisa Mhm, terjadi jadi seperti itu ya, Dok? ternyata setelah ear candle itu minyak telinga itu tidak bisa keluar dengan Justru malah sendirinya. nggak bisa keluar Iya, karena air jadi candle. akhirnya kita bersihkan, kemudian pasiennya bisa mendengar dengan baik. Oh, Makanya oke. pasien tuh kalau awalnya dia tidak mendengar ya, begitu saya bersihkan telinganya kanan dan kiri, dia tiba-tiba langsung bilang, "Dokter, Mmm, steril banget." Nah, seperti itu. Jadi ah. benar-benar minyak telinga yang menumpuk itu ternyata memang mempengaruhi pendengaran banget deh. Oh, Jadi jadi begitu. lebih jelas gitu langsung ya, Dok? Mhm. Wah, bisa ketagihan, Dok, kan enak, Dok, Nah, pas tidur dibersihin telinganya gitu kan, iya Dok. betul banget, kita yang Bangun-bangun udah bersihkan. jelas semua suara. Iya, Oh, jadi nggak disarankan ya, Dok? Karena kan mhm, sekarang banyak sekali setiap tempat, apa, kayak misalnya spa kayak gitu pasti mhm, nanti di
ditawarin, "Sekalian air Mhm. candle-nya, nggak usah spa, tempat untuk kecantikan pun Ada sudah ya. ada seperti treatment untuk air candle ini, Dok." Jadi kita perlu tahu Gitu. ya bahayanya Iya, ya. mungkin kan Mhm. orang awam nggak tahu, dipikir ini, "Oh, ini bagus nih, bisa wangi atau Iya. bisa bisa lebih jelas," gitu ya, ternyata malah Heeh. berbahaya ya, Dok, ya. Berbahaya. Oke, kita lanjut ya, Dok, ya. Boleh. Ini, apakah ada batasan volume ketika mendengarkan lagu baik menggunakan headset maupun Mhm. melalui speaker? Oke, Oke. Dok, ini yang beda dari kotor-kotoran tadi, Dok, ini, Dok, Mhm. supaya nggak Jadi, bosen. untuk pendengaran yang baik, kita harus bisa menjaga telinganya dengan baik kan ya. Kalau kebersihannya sudah kita jaga ya, Mhm. kemudian yang kedua nih apa nih, dengan mengurangi paparan terhadap suara bising. Suara Oh, kan oke. karena kalau kita pakai headset, kita mendengarkan speaker, apalagi musik yang keras, itu termasuk paparan, bising terhadap telinga dan Mhm. itu kalau dilakukan terus-menerus dengan intensitas yang tinggi bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Dan ingat Oh. gangguan pendengarannya itu permanen loh, jadi tidak ada Oh, obatnya. berarti nggak ada salepnya, nggak bisa Nggak dibersihkan, ada, meskipun udah dibersihkan ke THT juga nggak bisa, tetap Dok? dia tidak bisa mendengar karena ternyata waktu kita periksa, kita evaluasi pendengarannya ternyata frekuensi-frekuensi tingginya itu sudah turun semua. Nah jadi ini hati-hati nih biasanya anak muda yang suka pakai headset, Headset, iya, ya kan, olahraga pun atau, olahraga gitu ya. pergi jogging, pergi lari, terus sekarang Mhm. sepeda itu mesti biar nggak bosen kan Terus kita sambil ngerjain tugas heeh, gitu ya, terus hampir pakai semua nih. headset. Nah, padahal Itu ada aturannya. oke, Jadi kalau mau dengerin musik ya, mhm. itu volumenya maksimal 60. Tuh dengerin teman-teman, maksimal Biasanya di HP kan 60. ada tuh ya, Iya. volume 60 dan maksimal hanya 60 menit dalam sehari. Jadi 60, 60 Oh, berarti gitu. volumenya maksimal 60 nih teman-teman sahabat episode, terus dan Mhm. juga 60 menit aja. Jadi nggak boleh dari pagi, misal nih sambil kerjain tugas dari jam 8 sampai jam 5 Mhm, sore. keasikan gitu Waduh, ya. iya keasikan. Kalau nggak ada musik sudah kayak orang halu nih, Dok. Waduh, kok nggak ada musik, sepi sekali, udah takut disetel lagi kayak gitu. Heeh, betul banget. Apalagi kalau yang kebawa sampai tidur nih, ada kan ya. Jadi kalau dia mau tidur, "Ah, susah nih Iya. rasanya mau tidur, aku pakai headset ah, setel musik," gitu ya. Dia ketiduran, tapi headset-nya nggak dimatikan. Nah, Nah, sampai besoknya itu. apakah itu masih bisa menyebabkan gangguan? Oh, banget. Jadi Oh, otaknya dia sudah tidur, tapi pendengarannya terus jalan kena paparan bisingnya, ah, itu bisa cepet banget merusak meskipun pendengaran. volumenya kecil ya, Dok, ya? Bisa, Oh, kalau bisa juga paparannya termasuk paparan ya, Dok? terus-menerus. Iya, Nggak bisa betul. istirahat nih telinganya, orangnya Iya, udah merem, betul. tapi telinganya disuruh dengerin lagu biar geleng-geleng terus nih telinganya. Iya, betul banget, heeh. Oke. Nah, kalau misalnya, mendengarkan dari speaker berarti aman ya, Dok, ya? Kalau mendengarkan dari speaker itu lebih aman daripada headset, tetapi kalau volumenya juga keras dan dalam jangka waktu yang lama, itu juga Mhm. bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Misalnya nih dengerin konser. Nah, Mhm. Nih dengerin konser, jedung-jedungnya itu ya, Dok, nah, sampai bergetar ikut jedung-jedung sebelah heeh, ini persis speaker. Oh, speaker. itu walaupun dalam, hitungan berapa menit dia bisa menyebabkan gangguan pada Oh, pendengaran, jadi jadi hati-hati. meskipun cuman sebentar ya, Dok, ya, Iya, masih bisa bisa, berpengaruh. mhm. Oke, oke. Nah, itu berarti untuk sobat episode nih, kalau dengerin konser jangan deket-deket speaker, cari yang agak jauh di Iya. tengah-tengah. Ya kan, Dok, ya? Heeh, Kalau nggak atau gitu mau pakai earplug juga boleh. oh, Jadi untuk iya, mengurangi paparan kan, menggunakan earplug yang dia dari busa itu, heeh, untuk melindungi, itu boleh oke. banget. Ya Mhm. iya, Dok, deket speaker aja udah yang bergetar bukan telinga, Dok, rambut aja bisa Rambut getar ya, loh, Dok, heeh. Sampai badan Mbaknya udah getar juga gitu, getar Dok. semua. Oke, oke. Nah, kalau di pesawat nih, Dok, Mhm, misalnya, ada pasien itu atau teman saya nih ya, Dok, ya, mhm, pengalaman pribadinya itu dia bilang kalau di pesawat harus selalu ngunyah atau apa gitu, Dok, karena kalau nggak mhm. gitu sakit. Biasanya kan kalau anak Mmm, kecil mungkin seperti itu ya, Dok, tapi iya kalau iya, orang dewasa kan saya mhm. sih, wah masa sih aku nggak ngerasa apa-apa, kalau Linda sendiri nggak kerasa apa-apa, Dok. Kalau naik pesawat Iya, ya? kalau naik pesawat, cuman dia kalau mau naik atau mau turun itu kerasa sakit, Rasa bahkan sakit sampai dia, telinganya ya? kayak orang panik gitu loh, Dok. Itu Mmm, kenapa ya, Dok? Apakah nah, ada masalah di telinganya atau gimana? jadi, sebenarnya pada beberapa kasus itu saya dapatkan, mereka salah persepsi. Jadi kalau misalnya mau naik pesawat, yang ditutup itu telinganya. Iya, Misalnya Dok, supaya nggak nyeri gitu kan ya. heeh, Kalau nggak dengung gitu kah, Dok? ya kalau anak-anak itu juga supaya nggak sakit telinganya Dok, saya kasih Iya, ini headset sekarang gitu heeh. kan, saya kasih headset.
Nah, jadi sebenarnya dengan menutup telinga pada saat naik pesawat menggunakan headset ya, atau menggunakan earplug itu yang di Mhm. dalam itu tujuannya adalah supaya mengurangi paparan, terhadap suara mesin pesawat. Cuman mesin ya, Dok, ya? Bukan Mesin tekanan? aja, bukan tekanan. Nah, Oh. karena di belakang hidung kita itu ada saluran yang ke telinga namanya tuba eustachius. Nah, dialah yang, bisa berubah-ubah sesuai dengan tekanan. Jadi kalau misalnya kita mau berangkat ya pesawatnya atau kita mau landing Landing, gitu ya, iya. tekanannya itu kan bisa berubah-ubah. Itu bisa mempengaruhi tuba eustachius dan bisa mempengaruhi telinga. Jadi Oke. gimana nih solusinya? Iya, Dok. Inget nggak Linda kalau dulu itu kita kalau mau naik pesawat dibagi-bagi permen, Iya, dibagi-bagi heeh. permen, sekarang kan enggak ya. Iya, enggak. Nah, jadi permen itu ada tujuannya, tapi biasanya sebelum pesawatnya naik udah habis permennya ya, Nah, ini dikunyah-kunyah gitu kan ya. makanya jadi panik, Dok, karena permen Heeh. udah habis nih dimakan duluan pas nunggu. Padahal tujuannya adalah supaya pada saat naik atau pada saat turun itu, dengan kita aktivitas mengunyah, saluran tadi tuba Oh eustachius dia akan membuka menutup dengan sempurna, oh, sehingga I telinganya see, nggak nggak sakit. sakit. Jadi gimana dong Oh, solusinya? Nah, kalau pada orang dewasa tinggal ambil permen aja, gitu mhm. ya. Kalau pada bayi, kebanyakan ada bayi rewel tuh ya. Iya, Kalau pada mungkin bayi sebelum naik kasih susu. Nah, jadi dia gini kan ngedot gitu oh, ya. ya. Jadi Empeng telinganya juga kan bisa ya, Dok, ya? bisa, empeng juga bisa. Pokoknya jangan malah ditinggal tidur. Kadang kita Oh, kan udahlah tinggal tidur aja supaya nggak sakit. Nah, kalau kita tidur, aktivitasnya ini akan berhenti. berhenti sehingga bisa menyebabkan nyeri. Jadi lakukanlah Mmm, aktivitas dan tiap orang pasti berbeda. Mungkin kalau Celinda tuh nggak nggak kerasa nyeri ya, apa-apa, iya, nggak mungkin nyeri. kalau saya sakit. Oh, kerasa ya berarti, Wah. Dok? Seperti teman saya pikir teman Heeh. saya bohong, Dok. Bisa Enggak, sakit itu mukanya panik gitu. beneran sakit itu, beneran sakit. Coba Oh, bayangkan kalau itu terjadi pada bayi yang dia nggak bisa bilang, "Aduh sakit," gitu, jadinya dia iya. rewel. Oh, jadi mungkin bisa salah satu penyebab rewelnya bayi di pesawat Iya, itu ya, Dok? karena tekanannya itu Heeh, yang mempengaruhi telinganya. Jadi jadi nggak kalau nyaman. kalau mau preventif 2 Mhm dari suara mesin pesawat, oke pakai headset. mhm. Kemudian supaya telinganya nggak sakit gimana? Pada saat take off sama landing kasih susu Oke, atau kita lakukan ah, aktivitas gitu ya. heeh. Oh, ya ini pengetahuan, Dok, supaya nanti Mhm, kalau punya baby nanti tahu nih, Dok. iya, Jadi nggak takut untuk dibawa ke pesawat. betul, Nanti kadang kan ada orang yang, "Aduh kok di pesawat nih rewel nih," padahal rewelnya itu mhm, harus tahu dulu jadi kenapa. tahu, iya. Iya, oke. Terima kasih loh dokter informasinya, Dok. Sama-sama. Heeh, kita lanjut ya, Dok, ya, Boleh untuk boleh. pertanyaan berikutnya. Eee, ini kan kalau misalnya lagi renang nih ya, Dok, lagi Mmm, aktivitas di air mhm, ataupun lagi main, water sport seperti itu kan sering mhm, sekali telinga ini kemasukan air ya, Dok. mhm. Terus kemudian, saya tuh sering lihat banyak orang kalau kemasukan air malah dimasukin air Dimasukin lagi, lagi. terus digeleng-geleng gitu, itu bener apa salah sih, Dok? Saya ngeliatnya lucu sebetulnya, tapi saya nggak pernah kok kayak gitu, Dok. Gitu, tapi Heeh, nggak pernah ya? nggak pernah, Dok, untungnya. Cuman ngelihatnya karena kan kalau dimasukin air, dimasukin lagi kan logika saya sih Mhm, semakin banyak yang masuk kan, Dok, betul betul itu, gitu. Nah, heeh. kalau menurut dokter itu gimana? Itu solusi untuk mengeluarkan airnya atau bukan, Dok? Jadi gini, memang banyak kejadian ya seperti itu. Kalau misalnya telinga kita itu, minyak telinganya tidak berlebih ya, jadi dia Mhm. lebar gitu ya, tidak ada yang menghambat, tidak ada kotoran. Kalau dia kemasukan air, tinggal kita miring ke sisi yang kemasukan air. "Aduh, ini kemasukan air, bentar bentar aku miring dulu." Dia akan Oh, keluar, mengikuti keluar sendiri ya, gravitasi. Dok? Keluar sendiri, tidak perlu dikasih air lagi. Nah, makanya saya bingung, Dok, sudah Mhm. kemasukan air, ditambahin air, terus dia Mancing itu goyang-goyang iya, katanya ya, mancing biar keluar gitu oh, ya. Padahal tadi sudah kemasukan air yang kita nggak tahu air itu bersih atau kotor ya, iya, dimasukin lagi air air yang yang kita nggak tahu kolam bersih renang, atau iya, kotor. Nah gitu, jadi memang lebih baik tidak. Kalau heeh, kemasukan air tinggal miring aja ke sisi yang kemasukan air. Nah, oke. tapi kok nggak keluar ya Iya, Dok? itu gimana, Dok? Saya tambah tambah buntu tuh Dengung, nggak denger, heeh, dengung gini. Nah berarti dia di dalam ada minyak telinganya yang berlebihan, kena air, jadi ngembang, nutup. oh, bisa terjadi seperti itu ya, Bisa Dok? terjadi seperti itu. Jadi minyak telinga itu kalau dia, Kemasuk mengumpul kemudian kena air dia akan mengembang jadi lebih besar. Nah oh, kalau udah seperti itu ya mau tidak mau ke dokter THT, kita yang bersihkan, oh, gitu. Supaya gitu. nggak infeksi juga kan ya. Iya iya. Berarti kalau sudah kayak gitu tetap nggak bisa ya harus ke dokter ya, Dok, harusnya? Mhm.
Mungkin Biasanya ada alatnya untuk nyedot gitu Kak, Dok? Atau gimana ya? Kalau kita bisa menggunakan namanya irigasi telinga. Jadi irigasi itu kita cuci telinganya, tapi tentu saja dengan air yang sudah disterilkan Oke. dan alat-alatnya semua steril. Mhm. Kita keluarkan, kemudian kita keringkan. Nah, jadi Oh. telinga itu kita jaga, dia tidak basah dalamnya setelah kita cuci, tapi kita keringkan. Biasanya nih, kalau yang punya anak-anak balita, "Dokter saya mau ke Bali," gitu ya, Heeh. "mau berenang, cekin dulu dong telinganya." Berarti udah paham nih. Supaya nanti Oh, waktu kemasukan air atau apa dia nggak 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 menyebabkan dengung ya, apa, nutup gitu ya, Dok, ya? dan nggak Tapi nutup, kalau seperti treatment itu. gitu sakit nggak sih, Dok? Mungkin nanti teman-teman nih Mhm pada tanya, kalau dibersihkan kan mungkin enak nih, Dok, tapi mhm. kalau yang seperti dokter sampaikan ini Disemprot dengan air iya, hangat disemprot tadi itu ya? Malah biasanya pada bayi, balita itu saya pakainya nyemprot, karena itu lebih nyaman. Jadi kalau saya bilang pada balita yang dia udah tahu ya, iya, heeh. "Kita main air dulu yuk, seperti keramas, seperti kita berenang." Terus saya Oh, kasih tahu airnya seperti apa, oh mereka happy banget. "Ayo ayo ayo," disemprot, kalau udah selesai kita keringkan ya." Mereka heeh. happy. Jadi itu tidak sakit sama sekali Oh, oke. prosedurnya. Apalagi dokternya kayak Dokter Rosa gini, Oh, sabar banget nih. iya Anaknya bisa merem-melek, Dok, keenakan iya, kayaknya. harus kita bujuk dulu kalau Iya, anak-anak, biar nggak heeh. takut ya, Dok, ya. Sebetulnya sih nggak sakit, karena kan emang Nggak, juga air ya, Dok, yang dimasukkan dan itu air, pelan kan, Dok, pelan, nggak sampai yang keras gitu kan ya, Dok? dan jangan takut masuk sampai "Dokter nanti takut masuk ke Bahaya sana." masuk ke Oh otak enggak, apa gitu. nggak ada sama sekali, malah nanti kita keringkan. Enak deh pokoknya. Wih, saya belum pernah coba, Oh gitu dokter. ya? Kayak pengen nih sekali-sekali ke Dokter Rosa nih. Boleh boleh, Bukan karena silakan. sakit ya, Dok, pengen bersihin Pengen aja. iya? Oke, berarti nggak disarankan untuk masukkan lagi karena airnya itu, belum tentu bersih. Terus Mhm. kalau dimiring kanan miring kiri ini fungsinya apa ya, Dok? Apa sih supaya keluar gitu, ada udara yang masuk kayak gitu Kalau nggak, Dok? dia miring-miring kan karena liang telinga kita tuh kan tidak lurus ya, Heeh. liang telinga kita tuh berkelok-kelok. Jadi kalau dia mau Oh, mengeluarkan dengan dia, gini-gini kan dia bisa beranggapan itu bisa bisa keluar. keluar, tapi kalau ada minyak telinganya Ya tetap sulit tersumbat. keluarnya, Oke, mhm. jadi kalau memang kerasa nggak enak, telinganya nggak nyaman setelah olahraga, berarti ya itu tadi karena minyak telinganya terkena air, dia Iya, jadi ngembang dan nutup. Nah, kalau terjebak di sudah dalam. seperti itu lebih baik langsung ke konsultasi ke dokter THT ya, Dok, ya? Yes, betul banget. Oke, kalau gitu. Kemudian, Dok, untuk, cara atau Mhm tips mhm. merawat kebersihan pada telinga secara mandiri, Dok. Jadi kan Mandiri, oke. nggak mungkin, "Dok, mau bersihin telinga," Heeh ketemu heeh. dokter Rosa ini, kan banyak nanti, Dok. Gitu ya? Iya, Jadi rame sudah nanti National iya, Hospital. cuman untuk bersihin telinga. Jadi Heeh, tipsnya untuk membersihkan telinga sendiri, mhm. di rumah secara mandiri itu gimana, Dok? Oke, kita mulai dari bayi balita dulu ya. Boleh boleh, Dok, ini penting nih. Jadi, biasanya para mama-mama nih suka, gemes gitu ya, "Ini kotorannya nggak mau keluar sih," akhirnya dikorek gitu kan ya pakai Nah, cotton bud. Jadi dari kecil sudah mhm, dididik untuk untuk kenikmatan korek-koreknya itu loh, akhirnya Dok, itu kan nggak kecanduan. boleh. Jadi, it's a big no ya Mama. Ya, oke untuk para mami-mami yang di rumah, nggak boleh korek-korek telinganya, nanti anaknya cari Baby-nya. sendiri ya, Dok, Iya buat bisa, nyari ini, bersihin sendiri. karena keenakan. Jadi Heeh, caranya hanya bagian daun telinganya saja, mhm, jadi bagian luarnya. oke, Jangan sampai ada yang masuk ke dalam liangnya karena akan semakin mendorong, minyak telinga itu ke dalam ya, apalagi cotton bud-nya itu kan ada juga yang takutnya cotton bud-nya ketinggalan di dalam kan. iya, Nah, jadi tinggal ditunggu saja yang keluar itu, karena dia mmm, pasti akan keluar. mhm mhm, Kalau dia keluar kita bersihkan bagian luarnya, itu untuk bayi dan balita. Kalau kita orang dewasa bagaimana? Beberapa memang kecanduan cotton bud ya, jadi biasanya saya bilang, iya, kalau tidak bisa lepas dari cotton bud karena sudah saking kecanduannya, saya kasih 2 minggu 1 kali, oke, tapi nggak ini, boleh bagian liangnya ya, saya bilang gitu. tetep nggak boleh bagian dalamnya nih Mhm, teman-teman nih, sobat-sobat semua, jadi hanya bagian luarnya luarnya saja, saja, karena dia mhm. akan keluar sendiri, jadi bagian luarnya yang kita bersihkan, secara mandiri, itu aja sih. Oke, kalau untuk baby tadi ya, Dok, Mhm. itu pakai kapas berarti ya, Dok? Bukan cotton Kapas bud ya? kecantikan, dikasih air matang hangat, diperus gitu ya, kemudian hanya boleh diusap. Karena kan tipis banget ya baby itu Iya, ya, tuh, oke. lebih aman ya. Berarti mulai sekarang nih teman-teman sobat semua, buang semua itu metode-metode kalian yang dari Eee, dulu sampai sekarang dilakukan. Mulai dari cotton bud, bolehlah 2 minggu sekali sekali. dan itu pun di luarnya loh. Heeh. Terus kemudian untuk korek yang pakai besi itu juga
harus dibuang jauh-jauh gitu. Bahaya. Kenikmatan yang seperti itu jangan, apalagi Mhm. pakai gunting, kemiti, waduh ini Kunci. kunci, waduh nanti kayak debus lama-lama, Dok, dia bisa Iya, tembus telinganya itu, Dok. betul Oke, banget. oke, oke. Nah ini pengetahuan baru, Dok, sebetulnya untuk Mhm. kita semua nih. Iya, Kemudian kita lanjut ya, Dok. boleh boleh. Ini misal kalau untuk para mami nih, ada Mhm, pertanyaannya gini, bagaimana tanda dan gejala infeksi pada mhm. telinga bayi dan anak? Terus Mmm, bagaimana untuk, penanganannya, Dok? penanganannya, Apa oke yang harus oke. dilakukan orang tua ini untuk Jadi gejala kalau seperti itu? bayi dan anak tuh agak lebih sulit ya, karena mereka kan belum 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 bisa Belum bisa bilang, bicara "Mami sakit, sakit," gitu kan, belum heeh. bisa ya. Jadi, yang perlu kita ketahui adalah kalau pada bayi nih ya, kalau Mhm. satu sisi telinganya baunya tidak enak. Jadi para Oh, mama tuh biasanya udah hafal, "Dok, bau yang sini biasa, kalau saya bau satunya kok nggak kayak biasanya." Nah, kalau udah seperti itu oke. harus hati-hati, karena kemungkinan nih ada air masuk pada saat mandi. Mhm. Atau pada saat minum susu, kemudian dia, apa ya, istilahnya gumoh, jadi ada yang keluar sedikit susunya, Heeh. Terus nggak cepet-cepet dibersihkan, nggak masuklah ke sengaja telinga. ngalir, Kalau heeh, udah seperti itu kan bisa menyebabkan infeksi ya. Jadi bau satu sisi, kemudian bisa keluar cairan, anaknya rewel, heeh. atau kalau kadang anak tuh gini, dia mukul-mukul telinganya gini ya. Nah, Oh, kalau udah seperti refleksnya itu seperti itu ya, Dok, ya? iya, jadi hati-hati nih, kemungkinan ada sesuatu, yang terjadi pada telinganya. Jadi segera periksakan ke dokter THT, Mhm. karena kita ada alatnya untuk melihat ke bagian dalam telinganya, Oh, seperti oke. itu. Tapi kalau untuk anak-anak sendiri, Mhm, sejauh ini kalau untuk minyak telinganya juga sudah ada, misal kalau orang dewasa kan kuning nih ya, Dok, mhm ya. mhm. Nah, kalau untuk anak-anak juga sama seperti itu, Dok? Sudah ada, saya yang termuda Untuk nih ya, bayi itu? ada baby kembar di National Hospital yang saya bersihkan telinganya tuh usia 4 bulan. Oh, 4 bulan sudah Udah sudah ada. produksi ya, Dok, ya? Sudah Sudah keluar? produksi karena berlebihan Oke. waktu itu mamanya, notice ini kok banyak kotorannya, akhirnya saya bersihkan, Oh, seperti berarti itu. untuk baby 4 bulan aja sudah punya minyak telinga. Nah, Mhm, kalau di rumah nih para mami sudah ngeliat anaknya, "Waduh ini kok ada yang nggak beres, bau, kemudian anaknya juga rewel, nggak rewel, nyaman," iya kayak gitu betul, mungkin bisa dicek nih, ditelaah ya, Dok, istilahnya mhm anaknya diputer, dilihat-lihat itu, ini telinganya kah, apanya. mhm, Nah, kalau memang rewelnya sudah kenapa? kelihatan cirinya itu berarti, keluar kotoran terus ya, Dok, ya? Iya, keluar cairannya atau Untuk pokoknya infeksi bau, itu? heeh. Oh, oke. Berarti segera langsung konsul ke dokter. Berarti dokter ini hebat banget ya, Dok, untuk bayi yang masih kecil anak aja bisa untuk tangani juga ya, Dok? Itu Harus alatnya ada? sabar. Oh, oke. Alatnya bisa kelihatan ya, Dok, sampai dalam ya? Bisa, jadi kita punya alatnya dan alatnya itu pun, kita lapisin dengan kapas ya, kapas yang bersih, anaknya dipegang, malah kalau baby kita lebih mudah untuk membersihkannya daripada anak yang Mmm, maksudnya karena untuk membersihkan telinga tuh kan saya sarankan setiap 6 bulan sekali. oke. Setiap 6 bulan sekali itu silahkan periksa ke kita, jadi nanti kita yang bersihkan. Jadi mami di Mhm. rumah nggak perlu bersihkan, gitu. Iya, justru itu lebih bagus ya, Dok. Jadi Mhm. kayak gigi nih, biasanya kan kalau gigi oh iya, kalau Karang gigi, gigi. karang gigi nih Iya, betul. tiap 6 bulan sekali. Nah, ini telinga ini jangan dilupakan. Justru yang paling bahaya karena nggak bisa Mhm. dilakukan, Sendiri. sendiri, itu kan Mhm. nggak bagus nih, takutnya malah masuk kan ya, Dok, Iya. kotorannya. Lebih baik langsung dibersihkan sekalian lah. Iya, Minta betul. tolong dokter Rosa, bersihkan Betul. sekalian, ini sudah 1 tahun Iya. nggak bersihin telinga, nah itu. Kelamaan ya, Dok, kalau setahun ya, Dok? Setahun 6 itu bulan ya? maksimal lah, paling nggak 6 bulan. Nanti saya bisa Mhm. evaluasi, "Bu, nanti kembalinya 6 bulan," atau, "Bu, nanti kembalinya Oh, 1 tahun," karena iya. saya bisa melihat, bagaimana produksinya Persi dia. telinga. Mhm. Oh, iya, iya, iya. Tuh penting tuh tips untuk para mami yang punya baby kecil-kecil di rumah. Jadi nggak usah takut. Jadi justru malah ke dokter, datang untuk ke dokter Rosa untuk Mhm. periksa telinga anaknya ini malah lebih teliti ya, Dok, ya? Iya, Maksudnya nggak sampai membahayakan babynya juga, karena gitu. kalau kotorannya numpuk, apa yang terjadi? Anaknya jadi nggak bisa dengar. Karena tiba-tiba mamanya datang, "Dok dok, anak saya ini kalau dipanggil kok nggak noleh sih? Apa jangan-jangan gimana? Telinganya rusak apa gimana?" Begitu saya lihat, waduh Bu, kotorannya numpuk seperti ini. Begitu dibersihkan, apa yang anaknya bilang? "Mama kalau ngomong jangan teriak-teriak dong." Oh, berarti selama Oh. ini dia kurang bisa mendengar karena kotorannya numpuk itu Iya, tadi. apalagi kalau masih baby Gitu, ya, Dok. iya. Dikudang, "Halo, halo, halo," Dia nggak noleh, diem Dok. aja gitu ya. "Halo," panggil namanya nggak noleh kan, Dok. Heeh Aduh, kasihan ya ternyata telinganya nggak denger, Dok. heeh, iya betul. Paham, lanjut ya, Dok, ya? Boleh boleh. Nah, kalau dari dokter sendiri,
misal ada kasus untuk yang telinganya baby nih ya, Dok, Mhm sakit, mhm kemudian posisinya sudah parah, itu mhm tetap bisa sembuh nggak, Dok? Misal pendengarannya mhm mhm sudah berkurang gitu ya, Dok, mhm karena mungkin infeksi atau kemasukan binatang, mhm. treatment-nya itu bisa buat pendengaran itu kembali normal nggak, Dok? Kalau, gangguan telinganya penyebabnya karena infeksi, Iya, infeksi kemudian karena binatang kemasukan gitu. serangga Iya, gitu, kemasukan serangga. bisa kita terapi dan, karena kelainannya pada telinga bagian luar saja, tidak mengenai rumah siputnya, jadi bisa kembali seperti semula. Yang Mhm. perlu diwaspadai itu adalah kalau gangguan pendengarannya sejak lahir. Oh, Nah, itu bisa diketahui kah, Dok? bisa, jadi di National Hospital ini kita ada screening pendengaran bayi baru lahir. Bayi baru lahir Oh, kok bisa iya, Dok, saya juga baru dilihat ya? tahu. Jadi bisa usia 2 hari bayi baru lahir di National Hospital bisa kita lakukan pemeriksaan auto acoustic emission namanya. Oh, Kita bisa autoacoustic lihat fungsi transmission. rumah siputnya ini bagus atau enggak. Wah, keren banget tuh, Jadi Dok, alatnya, Dok. Kita nggak pernah iya. kepikiran nih, Heeh, bayi baru jadi lahir nih itu telinganya ada di National Hospital. Jadi mhm kita mhm. bisa memprediksi pendengarannya dia ini bagaimana, seperti itu. Jadi kalau di awal sudah ada, gangguan, kita bisa melakukan tata laksana berikutnya. Jadi segera cepet-cepet gitu. Oh, jadi diterapi ya, Dok, apa yang harus Mhm dilakukan. betul. Wah, keren banget sih, Dok, ini kita baru tahu juga. Jadi nanti biar, selain kotoran juga justru, untuk Screening. screening-nya di Mhm, awalnya sudah ada ya, Dok, iya ya? betul banget. Oke, paham paham. Wah, saya seneng banget nih, Dok, banyak pengetahuan baru yang Mhm. sebelumnya Iya, sebelumnya saya nggak pernah tahu nih, Dok, karena heeh. ini kan yang keseharian kita yang sering kita lakukan Iya setiap harinya, betul. tapi ternyata, faktanya adalah tidak boleh Kayaknya simpel ya, sering-sering. korek Iya, telinga gitu ya. korek telinga. Saya kalau gatel gitu sudah nggak cari tisu, Dok, cari yang besi itu loh, Dok. Habis ini Oh, saya buang kalau gitu, Dok, di iya. rumah, nggak boleh kalau kayak gitu. Heeh. Siap. Nah, dokter, misal Ya, ada kendala kemudian, konsultasi ke dokter mhm. lewat aplikasinya NHFs itu ada nggak, Dok? Dokter praktek di situ kah? Oh iya, ada. Jadi tersedia Mhm juga ya, Dok, ya? mhm. Jadi ada yang namanya telekonsultasi ya. Iya, telekonsultasi. Telekonsultasi itu, bisa telepon ke National Hospital dan nanti kita bisa ketemu nih ya, walaupun Virtual ya, Dok? iya, secara Mhm. virtual walaupun jauh di mata tapi dekat di Iya, Dok. Nanti laptop. cuman nggak bisa ngerasain keri-keri gitu ya, Dok? Iya, Nah, nah itu kalau aja. misalnya dari, telekonsultasi itu Heeh, dirasakan oke, perlu. perlu untuk datang, nah nanti kita bisa lanjutkan dengan Iya. pemeriksaan langsung, Tapi seperti nggak itu. perlu takut teman-teman, karena di National Hospital ini meskipun, sekarang pandemi gini kita protokol kesehatannya nomor satu Mhm, nih. Terus betul kemudian banget. nanti, masuk ke ruangannya juga sudah disteril ya, Dok, sudah Iya, aman ya, Dok. Jadi meskipun untuk baby pun aman aman. gitu. Dokter, ini mungkin ada pertanyaan ini nanti, pengen tahu nih, Dok, Mhm ada ya teman-teman yang denger, "Waduh telingaku sakit, mhm. mau ketemu dokter Rosa." Oke, Prakteknya, Dok, jam eee praktek, jadwal prakteknya di National Hospital, Dok? saya praktek di National Hospital setiap hari Kamis dan Sabtu Kamis, pukul Sabtu. 14.30 sampai dengan 17. Ya, jadi Oke. Kamis dan Sabtu. Bisa by telekonsultasi atau datang Datang langsung. langsung ya, Dok? Silahkan. Oke, berarti, by appointment juga nih kalau sudah mau, daftar kerasa telinganya nggak enak, langsung telepon aja ke National Hospital untuk ke Dokter Konsultasi. Rosa, gitu. Nah, mungkin sekian dulu ya, Dok, ya, Oke, ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih dokter untuk sama-sama waktunya, ini juga. pengetahuan bagi kami sekali Semoga sih, Dok. bermanfaat nih. Iya, sangat bermanfaat ini, Dokter. Oke, terima kasih untuk teman-teman episode yang setia. Jangan bosan-bosan dengerin kita karena akan ada edukasi yang lainnya yang bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa. Dadah. Bye-bye.